Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavia Jawahrutusofa dari Bidang Studi Matematika Universitas Islam Malang, PPG Prajabatan 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester, perencanaan dan perancangan kurikulum. Baik, saya akan menjelaskan analisis terkait modul ajar yang telah saya buat menggunakan kerangka Understanding by Design dan rencana desain ulangnya. Di sini saya menggunakan materi fungsi kuadrat kelas 10 dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Tahap 1 mengenai kejelasan tujuan pembelajaran atau desired result. Desired result. Berdasarkan analisis tahap 1, tujuan pembelajaran telah menunjukkan keterkaitan dengan capaian pembelajaran di fase E atau khususnya kelas 10. Pada CP diharapkan murid dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. CP ini kemudian diturunkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran, yaitu murid mampu menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menentukan titik potong sumbu, titik puncak dan sumbu simetri dengan baik. Yang kedua adalah murid mampu menganalisis karakteristik grafik fungsi kuadrat dengan kritis. Pada modul juga telah dituliskan terkait pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, dan metakognisi yang harus dikuasai oleh murid. Akan tetapi, di modul ini atau di rancangan pembelajaran belum dituliskan pemahaman atau understanding yang dicapai oleh murid dan pertanyaan esensial yang mendorong proses berpikir murid, di mana pada understanding by design, kedua komponen ini merupakan komponen penting di tahap 1 yang menjadi landasan rancangan pembelajaran. Oleh karena itu, di desain ulangnya menyusun pemahaman dengan 6 aspek. Yang pertama adalah aspek penjelasan. Murid mampu menjelaskan konsep fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat menggunakan bahasanya sendiri. Yang kedua adalah aspek interpretasi. Murid mampu memaknai dan memberi contoh dari konsep yang diberikan. Yang ketiga adalah aplikasi. Murid mampu menerapkan konsep untuk permasalahan kontekstual. Yang keempat adalah perspektif. Murid mampu menganalisis suatu fungsi kuadrat berdasarkan sudut pandang seperti melalui persamaan, nilai koefisien, dan bentuk grafiknya. Yang kelima adalah empati. Murid mampu merasakan pentingnya fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam adalah penilaian diri. Murid mampu merefleksikan pemahaman dirinya sendiri serta kelebihan dan kelemahannya selama mempelajari materi ini. Selanjutnya, saya juga menambahkan pertanyaan esensial. Yang pertama adalah bagaimana langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, bagaimana pengaruh koefisien A dan B, konstanta, serta diskriminan pada grafik fungsi kuadrat. Yang ketiga adalah bagaimana fungsi kuadrat membantu menjelaskan fenomena di sekitar kita. Selanjutnya adalah tahap 2, kerangka understanding by design, yaitu keterpaduan assessment dengan tujuan atau assessment evidence. Di sini terdapat 3 tahap assessment yang digunakan pada modul tersebut, yaitu assessment awal, asesmen proses, dan asesmen akhir. Asesmen awal dilakukan melalui observasi dan asesmen diagnostik kognitif untuk mengukur pengetahuan awal murid. Asesmen proses dilakukan melalui kinerja kelompok, observasi, dan lembar aktivitas murid atau LAM dengan rubrik yang dituliskan juga. Asesmen akhir berupa kuis dengan 10 soal yang diakses menggunakan platform Yground. Namun, di tahap 2 ini masih belum terdapat performantas autentik, di mana performantas autentik merupakan komponen penting dalam kerangka UBD yang bisa menuntut murid menerapkan konsep fungsi kuadrat untuk menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang ada di sekitarnya. Untuk itu, di bagian desain ulang, saya menambahkan performantas autentik berupa tugas menganalisis fenomena parabola. Bisa lintasan air mancur, lintasan bola, desain jembatan, atau keuntungan dalam ekonomi. Murid diberi kebebasan untuk memilih fenomena tersebut. Lalu, mereka diminta untuk memodelkan dalam bentuk fungsi kuadrat, menggambarkannya, menganalisis titik-titiknya,
menafsirkan makna dan presentasi. Selanjutnya tahap 3 kerangka understanding by design, yaitu tahap learning plan atau rencana pembelajaran. Ini menggunakan model discovery learning dengan 6 sintaks, yaitu stimulasi, identifikasi, pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, dan generalisasi. Pada rancangan pembelajaran, media pembelajaran yang digunakan juga cukup beragam. Yang pertama ada video. Video berisi tentang penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari agar memudahkan murid untuk membayangkan penerapan atau fenomena yang berhubungan dengan fungsi kuadrat. Yang kedua adalah PowerPoint. PowerPoint digunakan untuk membantu guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah GeoGebra. Eksplorasi GeoGebra dalam lembar aktivitas ini, jadi nanti murid diminta dalam lembar aktivitas itu murid diminta untuk melakukan eksplorasi GeoGebra. Eksplorasi GeoGebra berupa yang pertama adalah digunakan untuk murid memverifikasi gambar LKPD-nya secara manual, apakah sudah benar, grafiknya itu sudah benar atau belum dalam GeoGebra itu. Selain itu, murid juga mengeksplorasi GeoGebra ini untuk mengetahui pengaruh koefisien A dan B, konstanta, serta diskriminan terhadap bentuk grafik fungsi kuadrat atau bentuk parabola. Yang media keempat adalah Wayground. Wayground digunakan untuk kuis di akhir pembelajaran untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Namun di sini ada beberapa analisis. Yang pertama adalah alokasi waktu yang terbilang cukup singkat untuk pembelajaran yang sangat beragam. Jadi di sini alokasi waktu yang digunakan 60 menit untuk kegiatan inti yang mencakup menggambar grafik secara manual, eksplorasi GeoGebra, pengisian LAM, dan presentasi kelompok. Dengan banyaknya kegiatan tersebut, akhirnya pembelajaran itu tidak bisa maksimal karena akan terkesan terburu-buru. Selain itu, juga belum adanya diferensiasi pembelajaran sesuai prinsip Taylor dalam UBD. Semua murid mengerjakan aktivitas yang sama, padahal kemampuan dan gaya belajarnya itu beragam. Penyesuaian tugas, tingkat kesulitan, atau bentuk pendampingan perlu dipertimbangkan agar rancangan lebih responsif terhadap kebutuhan murid. Selain itu, juga refleksi yang digunakan terlalu umum, sehingga menjadikan murid itu tidak begitu menilai apa yang ada di dalam dirinya. Untuk itu, di desain ulang pembelajaran, saya berencana untuk mengadakan adanya diferensiasi. Diferensiasi berupa diferensiasi proses, yaitu pemberian scaffolding berdasarkan tingkat kemampuan murid, dan diferensiasi produk. Karena tadi di awal, di tahap 2 di assessment itu kan ada performance task autentik. Nah, itu nanti produk akhirnya murid bisa memilih mau poster, infografis, atau slide presentasi. Selain itu juga adanya refleksi metakognitif dengan pertanyaan-pertanyaan panduan yang juga untuk menilai, mengevaluasi strategi belajar murid yang telah dilakukan selama pembelajaran. Selain itu juga alokasi waktu. Alokasi waktu dibuat lebih seimbang dan terstruktur, mungkin bisa dilakukan dengan memecah kegiatan pada pertemuan yang ini itu menjadi 2 pertemuan agar lebih sederhana dan mendalam. Selain itu, untuk hasil yang diharapkan, berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berpusat pada murid, rancangan pembelajaran pada desain akhir ini juga sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran berpusat pada murid. Yang pertama, murid membangun pengetahuan secara aktif dengan mengamati fenomena parabola serta menemukan hubungan antara koefisien A dan B, konstanta, serta diskriminan terhadap bentuk grafik melalui eksplorasi GeoGebra. Yang kedua adalah murid memiliki pilihan atau student choice. Murid memilih konteks permasalahan yang akan dianalisis dan produk akhir yang akan digunakan untuk merepresentasikan permasalahan yang sudah dipilih di awal. Yang ketiga, murid berkolaborasi secara berkelompok untuk menyusun model fungsi kuadrat, menganalisis data, dan menyimpulkan hasil.
Yang keempat, murid menunjukkan pemahaman secara beragam dengan memilih produk akhir berupa poster digital, infografis, atau slide presentasi. Yang kelima, murid merefleksi proses belajarnya mengenai strategi yang digunakan, kesulitan yang dialami, dan pemahaman yang diperoleh selama pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan pertanyaan pemantik, umpan balik, dan pendampingan selama proses pembelajaran, bukan sebagai sumber utama informasi. Selain itu, saya juga mengintegrasikan dengan pengembangan kompetensi abad ke-21, yaitu Forsi dan literasi digital. Si yang pertama adalah critical thinking. Murid menganalisis fenomena nyata, kemudian menentukan model fungsi kuadrat yang sesuai, dan mengintegrasikan makna titik puncak, titik potong, dan sumbu simetri. Si yang kedua adalah communication. Murid mempresentasikan hasil analisis dan menjelaskan hubungan antara model fungsi kuadrat dengan fenomena yang dipilih, serta tanggapan terhadap presentasi dari kelompok lain. Si yang ketiga adalah creativity. Murid bekerja sama dalam kelompok untuk mengumpulkan informasi, menyusun model matematika, melakukan eksplorasi GeoGebra, dan menyusun kesimpulan bersama. Selanjutnya adalah collaboration. Murid memilih produk akhir untuk menyajikan hasil analisis fungsi kuadrat dan bekerja sama dalam kelompoknya masing-masing. Kompetensi selanjutnya adalah literasi digital. Literasi digital dengan murid menggunakan GeoGebra untuk mengeksplorasi pengaruh koefisien A dan B, konstanta, serta diskriminan terhadap bentuk parabola dan memverifikasi hasil gambar grafiknya yang telah digambar secara manual. Identifikasi kekuatan, kelemahan, dan kesenjangan desain. Kekuatan terbesar pada modul ini terletak pada rancangan pengalaman belajarnya. Integrasi teknologi melalui video pembelajaran, PowerPoint, GeoGebra, dan Background sangat relevan dan mendukung eksplorasi visual yang bermakna dan menyenangkan bagi murid. Hubungan kontekstual dan lintas disiplin ilmu juga membuat materi itu tidak hanya dianggap sebagai latihan soal saja, tetapi merupakan materi yang penting dan kita pelajari di mata pelajaran yang lain. Struktur asesmen 3 tahap menunjukkan pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga bagaimana proses murid dalam pembelajaran tersebut. Selain itu, rancangan juga mengintegrasikan pengembangan nilai karakter dan dimensi profil lulusan ke dalam proses pembelajarannya. Di sisi lain, kelemahan modul terletak pada belum adanya rumusan pemahaman dan pertanyaan esensial sebagai inti dari tahap 1. Selain itu, juga belum terdapat performance task autentik berbasis masalah kontekstual sesuai kerangka UBD dan strategi diferensiasi pembelajaran yang memfasilitasi seluruh kebutuhan dan gaya belajar murid. Alokasi waktu yang digunakan pada kegiatan ini juga terlalu padat. Secara keseluruhan, rancangan ini lebih kuat pada tahap 3 atau tahap learning plan dibandingkan pada tahap 1 dan tahap 2 dalam UBD. Padahal dalam backward design atau dalam kerangka UBD, tahap 1 menjadi dasar arah pembelajaran dan tahap 2 menjadi bukti pencapaian tujuan. Artinya, pengalaman belajar sudah dirancang menarik dan bermakna, tetapi arah pemahaman mendalam dan bukti transfer pengetahuan belum dirumuskan secara optimal. Dengan begitu, rancangan modul ajar ini bisa dikatakan cukup kolaboratif dan mendukung pembelajaran mendalam, namun ada sedikit penyesuaian yang harus diperhatikan. Pertama, menambahkan pemahaman dan pertanyaan esensial di tahap 1 kerangka UBD. Pada tahap 1, dengan menambahkan pemahaman dan pertanyaan esensial ini dapat memudahkan untuk mengerti arah pembelajarannya itu mau kemana. Yang kedua adalah menambahkan asesmen autentik atau performance test autentik untuk mengukur transfer pengetahuan dan keterampilan abad 21 di dalam diri murid. Yang ketiga adalah adanya diferensiasi agar setiap murid belajar sesuai kebutuhannya dan kemampuannya. Yang keempat adalah refleksi metakognisi. Refleksi ini digunakan untuk menumbuhkan kemandirian, merefleksi, dan menjadikan murid bertanggung jawab atas proses belajarnya. Alokasi waktu juga harus diperhatikan, mungkin bisa dengan memecah pembelajaran dalam pertemuan ini menjadi 2 pertemuan agar pembelajaran terasa lebih maksimal. Dengan penambahan-penambahan tersebut, diharapkan pembelajaran akan lebih mampu mendorong pemahaman mendalam, kemampuan transfer pengetahuan, dan pengalaman belajar yang benar-benar bermakna bagi murid. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.